Saya akan membahas buku Nihongo Kira-Kira kelas 11 bab 24. Materinya belanja kaimono. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengetahui kosakata benda, tempat belanja, dan harga dalam bahasa Jepang. 2. Peserta didik memahami pola kalimat mengenai belanja dan harga. 3. Peserta didik dapat melakukan percakapan saat belanja. Pendahuluan. Kalian biasanya berbelanja di mana? Banyak ya, bisa di supermarket, warung, pasar, dan tempat lainnya. Membeli apa ya? Banyak ya kebutuhan yang bisa kita beli. Pengenalan kosakata benda. Buku catatan noto. Penghapus keshigomu. Cemilan, kue, permen, dan lain-lain okashi. Pulpen, borupen. Pensil, enpitsu. Kosmetik, keshouhin. Alat tulis, bumbogu. Tisu. Minuman, nomimono. Pola kalimat bentuk sekarang. Kata benda diisi dengan nama orang sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Kata benda diisi dengan benda, ya, misalnya tisu, enpitsu, dan lainnya. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimas predikat, artinya membeli, ini bentuk positif sekarang. Atau kaimaseng, bentuk negatif sekarang, tidak membeli. Contoh kalimat 1. Hana sang wa bumbogu o kaimas. Hana sebagai subjek, ya, nama orang. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Bumbogu alat tulis sebagai objek. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimas predikat, artinya membeli. Kalimat ini artinya Hana akan membeli alat tulis. 2. Weni sang wa tisu o kaimaseng. Weni ini nama orang sebagai subjek. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Tisu objek. Tisu artinya partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimaseng predikat, artinya tidak membeli. Ini bentuknya negatif sekarang. Kalimat ini artinya Weni tidak membeli tisu. Pola kalimat lampau. Kata benda diisi dengan nama orang sebagai subjek. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Kata benda diisi dengan nama benda, misalnya nomimono, okashi, dan lainnya sebagai objek. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimashita, ini bentuk positif lampau, artinya sudah membeli, sebagai predikat. Atau kaimaseng deshita, ini bentuk negatif lampau, artinya tidak membeli, bentuk lampau. Contoh kalimat 1. Alif sang wa nomimono o nomimashita. Alif sang ini sebagai subjek, ya, alif. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Nomimono artinya minuman sebagai objek. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimashita predikat, artinya sudah membeli. Kalimat ini artinya Alif sudah membeli minuman. 2. Rendi sang wa enpitsu o kaimaseng deshita. Rendi sang sebagai subjek. Rendi partikel wa untuk menunjukkan subjek. Enpitsu artinya pensil, objek. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimaseng deshita artinya tidak membeli, bentuknya negatif lampau, ini sebagai predikat. Kalimat ini artinya Randy tidak membeli pensil, bentuk lampau.
Kosakata tempat belanja, kaimono no basho. Supermarket, supa. Pasar, ichiba. Warung, warung. Kios di sekolah, gakkou no baiteng. Mall, moru. Swalayan, kombini. Selanjutnya, Nihongo de imasho. Ayo ucapkan dalam bahasa Jepang. Kalian jawab sendiri ya. 1. Toko semacam Indomaret atau Alfamart. Dalam bahasa Jepang apa? 2. Tempat membeli alat tulis di lingkungan sekolah. Dalam bahasa Jepang adalah 3. Toko yang buka hanya pagi saja, siang saja, atau malam saja. Dalam bahasa Jepang adalah 4. Toko kecil di pinggir jalan. Dalam bahasa Jepang 5. Tempat yang berisi berbagai toko. Disebut 6. Tempat belanja yang sering kamu kunjungi untuk berbelanja kebutuhan keluarga, yaitu 7. Tempat berbelanja yang paling kamu sukai adalah. Selanjutnya ada pola kalimat. Kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Kata tempat ini nama tempat berbelanja, misalnya warung, mall, pasar. Partikel de artinya di, ini mengikuti kata tempat. Kata benda ini diisi dengan nama benda yang mau dibeli ya, misalnya tisu, pensil, pulpen, dan lain-lain. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimas predikat artinya akan membeli, ini bentuknya positif sekarang, atau kaimaseng tidak membeli, ini bentuknya negatif sekarang. Contoh kalimat 1. Seito tachi wa gakkou no baiteng de bunbogu o kaimasu. Seito tachi, murid-murid, ini sebagai subjek. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Gakkou no baiteng, kios di sekolah, ini sebagai keterangan tempat. Partikel de artinya di, bunbogu objek, alat tulis. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimas artinya membeli sebagai predikat. Kalimat ini artinya murid-murid membeli alat tulis di kios sekolah. 2. Nisa-san wa warung de keshouhin o kaimaseng. Nisa-san sebagai subjek, artinya Nisa, nama orang. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Warung, keterangan tempat warung. Partikel de di. Keshouhin, kosmetik, sebagai objek. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimaseng, predikat bentuk negatif sekarang, artinya tidak membeli. Kalimat ini artinya Nisa tidak membeli kosmetik di warung. 3. Imoto wa kombini de okashi to nomimono o kaimasu. Imoto sebagai subjek, artinya adik perempuan saya. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Kombini, swalayan, sebagai keterangan tempat. Partikel de artinya di. Okashi to nomimono, okashi itu cemilan, partikel to dan, nomimono minuman, sebagai objek. Jadi kalau mau menyebutkan objeknya dua, pakai partikel to, artinya dan. Partikel o untuk menunjukkan objek. Kaimas, predikat, artinya akan membeli. Kalimat ini artinya adik perempuan saya membeli cemilan dan minuman di swalayan. Hanashimashou, percakapan mengenai kebiasaan berbelanja. Dengarkan percakapan ini ya. Kite kudasai.
よくどこで買い物をしますか？学校の売店で買います。そうですか。学校の売店で何を買いますか？文房具を買います。Kita bahas dulu ya. Yoku. Yoku itu artinya sering. Dokode, di mana? Kaimono shimasu ka? Berbelanja. Jadi artinya sering berbelanja di mana? Kalau mau menanyakan tempat, menggunakan kata tanya doko. Gakono baiteng de kaimas. Kaimas membeli di Gakono baiteng, kios sekolah. So desu ka? Oh, begitu ya. Gakono baiteng de di kios sekolah. Nani yo kaimasu ka? Kaimasu ka, kata tanya. Artinya membeli. Membeli apa? Jadi kalau mau menanyakan benda apa yang dibeli menggunakan kata tanya nani. Jawabannya sebutkan aja apa yang dibeli. Bumbogu wo kaimasu. Kaimasu membeli bumbogu, alat tulis. Jadi artinya membeli alat tulis. Selanjutnya angka dalam bahasa Jepang. 1, ichi, 2, ni, 3, sang, 4, yong, 5, go, 6, roku, 7, nana, 8, hachi, 9, kyu, 10, ju, 11, ju ichi, 12, ju ni, 13, ju sang, 14, ju yong, 15, ju go, 16, ju roku, 17, ju nana, 18, ju hachi, 19, ju kyu, 20, ni ju, 30, sanju, 40, yonju, 50, goju, 60, rokuju, 70, nanaju, 80, hachiju, 90, kyuju, 100, hyaku, 200, nihyaku, 300, sambyaku, 400, yonhyaku, 500, gohyaku, 600, ropyaku, 700, nanahyaku, 800, hapyaku, 900, kyuhyaku, 1000, seng, 2000, niseng, 3000, sanzeng, 4000, yonseng, 5000, goseng, 6000, rokuseng, 7000, nanaseng, 8000, haseng, 9000, kyuseng, 10.000 ichimang, 20.000 nimang, 30.000 sanmang, 40.000 yonmang, 50.000 gomang, 60.000 rokumang, 70.000 nanamang, 80.000 hachimang, 90.000 kyumang, 100.000 jumang. Selanjutnya penggunaan angka menjadi harga. 1.500. 1.000 itu seng, 500 go hyaku. Jadi 1.500 seng go hyaku. 2.360. 2.000 itu niseng, 300 sambyaku, 60 rokuju. Jadi 2.360 niseng, sambyaku, rokuju. 8.419. 8.000 itu haseng, 400 yonhyaku, 19 itu jukyu. Jadi 8.419 haseng, yonhyaku, jukyu. Dalam bahasa Jepang, untuk angka yang lebih dari 4 itu dipotong 4 angka dari belakang ya. Misalnya dari angka mulai 10.000 ke atas. 13.720. Jadi ini harus dipotong satu-satu. 10.000 ichimang, 3.000 sanzeng, 700 nanahyaku, 20 niju. Jadi 13.720 ichimang, sanzeng, nanahyaku, niju. 46.501. Dipotong 4 angka dari belakang ya. Jadi 40.000 yonmang, 6.000 rokuseng, 5 go akhiran ratusan hyaku. Jadi go hyaku. 1 ichi.
Jadi 46.501 Yongmang Rokuseng Gohyaku Ichi. 89.938 dipotong 4 angka dari belakang ya. Jadi 80.000 Hachimang. 9.000 Kyuseng. 900 Kyuhyaku. 30 Sanju 8 Hachi. Jadi 89.938 sama dengan Hachimang Kyuseng Kyuhyaku Sanju Hachi. Selanjutnya kikimasho, ayo dengarkan. Berikut ini adalah percakapan penjaga kios sekolah dengan seorang siswa. Harga barang apa yang ditanyakan siswa? Simak pula berapa harga benda itu dan apakah siswa itu akhirnya membeli atau tidak. Tuliskan tanda maru bulat bila membeli dan tanda batsu silang bila tidak jadi membeli. Lihat di bawahnya ada pilihannya ya, A, B, C, D. Dengarkan. Nomor 1. 1、すみません。これ、いくらですか？この消しゴムは1万ルピアです。1万ルピアですか。じゃあ、これください。ありがとうございます。 Nomor 1. Kalau mau menanyakan harga menggunakan kata tanya ikura. Artinya berapa harganya. Kore ikura desu ka? Ya, ini berapa harganya. Penjualnya menjawab keshigomu. Keshigomu itu penghapus ya. Jadi jawabannya yang C. Ichimang. Ichimang itu harganya 10.000. Kore kudasai. Tolong ya yang ini. Jadi siswa ini akan membeli. Nomor 2. Dengarkan. 2、すみません。このティッシュいくらですか？このティッシュですか？ 8300 ルピアです。8300ルピア。そうですか。 Nomor 2. Siswanya mengucapkan tisu. Jadi dia menanyakan harga tisu. Penjualnya menjawab haseng sambiaku. Haseng itu 8.000, sambiaku 300. Jadi harga tisunya 8.300. Tapi sepertinya dia tidak membeli ya karena tidak menggunakan kata kudasai. Nomor 3. Dengarkan. 3、すみません。この水はいくらですか？これは1600ルピアです。1600ルピア。じゃあ、これください。ありがとうございます。 Nomor 3. Siswanya menanyakan mizu ya. Mizu itu artinya air. Jawabannya yang D. Harganya seng ropiaku. Seng itu 1000, ropiaku 600. Jadi seng ropiaku 1600. Ya koreo kudasai. Kalau begitu siswa ini akan membeli air ini ya. Nomor 4. Dengarkan. 4、すみません。これはいくらですか？この鉛筆ですか？いえ、このボールペンです。このボールペンは29000ルピアです。29000ルピアですか。 Nomor 4. Siswanya menanyakan empitsu ya, pensil. Tapi ternyata itu adalah borupen, pulpen. Harganya adalah 5 rupiah. Berarti 20.000 rupiah. 5 rupiah desu ka? Nah, karena dia tidak menggunakan kata kore kudasai, berarti siswa ini tidak membeli ya. Selanjutnya, hanashimashou. Percakapan di koperasi sekolah. Kiite kudasai, dengarkan. すみません。これ、いくらですか？ 12000ルピアです。じゃあ、これください。ありがとうございます。 Siswa ini berkata, sumimasen, permisi. Kore, ikura desu ka? Kore ini, berapa harganya?
Si penjaga koperasinya menjawab, Ikimang niseng rupiah des. Ikimang niseng itu 12.000 rupiah. Lalu siswa itu berkata, ya, kore kudasai. Kalau begitu, tolong yang ini ya. Lalu penjaga koperasinya berkata, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Percakapan selanjutnya, dengarkan kite kudasai. すみません。この消しゴムいくらですか？ 12,000 rupiah です。そうですか。 Dalam percakapan ini, siswa bertanya, sumimasen, permisi. Kono keshigomu wa ikura desu ka? Keshigomu itu penghapus. Penghapus ini berapa harganya? Penjaga koperasinya berkata, Ikimang niseng rupiah des. 12.000 rupiah. So desu ka? Oh, begitu ya. Jadi siswa ini hanya bertanya saja, tapi tidak membeli. Selanjutnya ada pola kalimat kono atau sono atau ano, kata benda, wa harga rupiah des. Kono artinya ini, atau sono artinya itu, dekat, atau ano artinya itu jauh, tambah kata benda, bisa tisu, borupen, atau nomimono, atau yang lainnya. Jadi kono atau sono atau ano plus kata benda itu adalah subjek. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Harganya sesuai dengan harganya ya, kita menggunakan angka rupiah mata uang Indonesia des. Jadi artinya benda ini atau itu harganya sekian rupiah. Contoh 1, kono no to wa 9,300 rupiah des. Kono no to catatan ini sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, 9,300. Kyuseng itu 9.000, sambiaku 300. Jadi 9.300 rupiah. Kalimat ini artinya buku catatan ini harganya 9.300 rupiah. Contoh 2, ano keshohin wa hachimang rokuseng ropiaku rupiah des. Ano keshohin, kosmetik itu sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Hachimang rokuseng itu 86.000, rupiahku 600 rupiah des. Jadi kalimat ini artinya kosmetik itu harganya 86.600 rupiah. Terakhir, latihan renshu. Pilihlah harga ini di antara pilihan 1, 2, dan 3. Soal A, 34.860 dalam bahasa Jepang adalah sangmang youseng ... rokuju. Titik-titik ini diisi dengan yang mana? Soal B, 51.030 dalam bahasa Jepang gomang seng ... Jawabannya yang mana? Soal C, 47.920 dalam bahasa Jepang adalah ... kyuhyaku niju. Titik-titik ini diisi dengan yang mana? Pilihan jawabannya 1, yongmang nanaseng, 2, hapyaku, 3, sanju. Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu jawaban yang benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Bye-bye.